Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf beserta keluarga beliau. Yang kedua, Ketua Yayasan yaitu Kiai Haji Abdul Ghaffar Yusuf beserta keluarga beliau. Yang selanjutnya yang saya hormati Mudir Ma'had Ali Yusuf Masyar yaitu Ustadz Sukron Makmun beserta keluarga beliau. Yang selanjutnya yang saya hormati juga pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam Ustadz Wildan Ridullah beserta keluarga beliau. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam pada semester 3 yang lalu. Terus dalam video ini akan saya jelaskan tentang tokoh-tokoh pemikiran modern dalam Islam atau pembaruan Islam yang telah dipaparkan dalam materi PowerPoint pada semester 3 yang lalu. Terus saya akan bagi video ini menjadi 5 part atau 5 bagian. Di setiap partnya akan saya jelaskan salah satu tokoh yang telah kita pelajari bersama. Mungkin itu penjelasan singkat saya sebelum memulai menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tokoh dalam Islam, tokoh kontemporer. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari wilayah Najd, Arab Saudi, yang hidup pada abad ke-18. Beliau ini lahir dalam lingkungan keluarga ulama Hambali dan sejak kecil telah mempelajari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik mengenai akidah. Dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu ke berbagai wilayah seperti Makkah, Madinah, dan Basrah, ia menyaksikan praktik keagamaan yang menurutnya telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid. Terus kondisi sosial keagamaan pada saat itu ditandai dengan kuatnya kultus terhadap kuburan orang soleh, praktik meminta pertolongan kepada selain Allah, serta ritual keagamaan yang bercampur dengan adat dan juga kepercayaan lokal. Terus dari sinilah lahir kegelisahan intelektual Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia tidak melihat penyimpangan ini itu sebagai ancaman yang kecil, tetapi sebagai ancaman yang serius terhadap fondasi Islam, yaitu tauhid. Terus saya akan simpulkan 3 inti pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini bertumpu pada tauhid atau pemurnian tauhid. Ia membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Selanjutnya, tauhid uluhiyah. Terus, tauhid asma wa sifat. Menurutnya, seseorang itu bisa saja mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi tetap juga jatuh terhadap syirik ketika berdoa atau menggantungkan harapan kepada selain Allah. Terus pemikiran kedua dari Muhammad bin Abdul Wahhab adalah penolakan terhadap bid'ah dalam ibadah. Ia berpandangan bahwa ibadah adalah wilayahnya tauqifi atau harus ada dalil-dalil yang jelas. Yang beliau maksud di sini adalah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Tradisi keagamaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun generasi Salafi ini tidak boleh dijadikan ibadah meskipun diniatkan dengan baik. Terus, pemikiran beliau yang ketiga, ia menegaskan
bahwa agama harus didahulukan daripada tradisi. Jika adat bertentangan dengan akidah, maka adat harus ditinggalkan. Dari pemikiran beliau inilah lahir gerakan yang namanya Wahabi yang kita kenal sekarang. Pada perjalanan politik beliau, kemudian itu beliau kenal dengan namanya Muhammad bin Saud. Yang mana dari pertemuan itu cikal bakal terbentuknya negara Arab Saudi. Terus juga ada pembagian dari Wahabi itu sendiri. Ada 3. Yang pertama, Wahabi Hijazi. Yang kedua, Wahabi Jihadi. Yang ketiga, Wahabi Haroki. Apa itu Wahabi Hijazi? Yaitu Wahabi yang beredar atau populer di wilayah-wilayah Hijaz. Tokoh-tokohnya yang saya ketahui seperti Ustadz Muhammad Firanda Andirja, seperti yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ustadz Wildan Ridullah kemarin pas saat pemaparan materi. Terus yang kedua adalah Wahabi Jihadi, yaitu Wahabi yang wilayahnya itu perang atau menganggap orang selain daripada mereka itu kafir, seperti ISIS dan Al-Qaeda. Terus ada yang ketiga ini Wahabi Haroki, yaitu yang beraktivitas di politik atau pemerintahan. Seperti kalau yang dicontohkan oleh Ustadz Wil dan Ridullah, kalau di Indonesia itu ada PKS. Terus bagaimana cara menanggapi kondisi umat Islam di Indonesia pada umumnya dan Nahdlatul Ulama pada khususnya melalui pandangan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, jika Muhammad bin Abdul Wahab hidup dan melihat kondisi umat Islam Indonesia hari ini, ia kemungkinan akan melihat semangat religius yang tinggi. Maksudnya adalah masjid-masjid ramai, majelis taklim yang hidup, dan simbol-simbol keislaman yang berkembang. Namun, ia juga akan sangat kritis terhadap praktik keagamaan yang bercorak tradisional seperti tahlilan, tawasul, dan ziarah kubur yang disertai permintaan-permintaan tertentu. Terus terhadap Nahdlatul Ulama, Muhammad bin Abdul Wahab akan menghormati peran ulama dan pesantren NU, tetapi menilai bahwa sebagian dari tradisi NU itu berpotensi mengaburkan kemurnian tauhid. Dari sudut pandangnya, pembelaan terhadap tradisi harus dikalahkan jika berpotensi menjerumuskan pada syirik atau bid'ah. Solusi yang bisa kita gunakan dari pandangan Muhammad bin Abdul Wahab dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, yaitu untuk umat Islam Indonesia harus atau tetap kembali belajar tauhid secara serius. Terus harus membersihkan akidah dari praktik yang tidak berdasar. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan dalam ibadah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.